Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Fajar Rahmadani di mata kuliah Tafsir Quran Hadis Pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang paradigma tafsir tarbawi. Kita mulai dari pengertian ataupun definisi dari Al-Quran dan hadis. Untuk mereview kembali apa yang telah Anda pelajari pada semester sebelumnya. Pertama, Al-Quran secara etimologi merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, au qur'anan, yang berarti sebuah bacaan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-matlu bit-tawatur wal muta'abbad bil-tilawatihi, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir dan bernilai ibadah saat membacanya. Sedangkan hadis secara etimologis memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah al-jadid, yang berarti sesuatu yang baru. Juga al-khabar, yang berarti sesuatu kabar ataupun berita. Dan secara terminologi, yang dimaksud dengan hadis adalah kullu ma uthira 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw sirah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik maupun perilaku Nabi, juga sejarah perjalanan hidup beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan tafsir? Secara bahasa, tafsir merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti sebuah keterangan ataupun penjelasan. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi atau pengertian tentang tafsir ini. Di antaranya yang pertama adalah menurut Abu Hayyan. Menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz Al-Quran dan tentang arti ataupun makna dari lafaz tersebut. Sedangkan definisi yang kedua, menurut Az-Zarkashi, yang dimaksud dengan tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah dari segi makna dan hukum yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, tafsir menurut Al-Imam Az-Zarqani. Menurut beliau, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebatas kemampuan manusia. Nah, para mahasiswa sekalian, secara umum terdapat dua model atau bentuk tafsir. Yang pertama kita kenal dengan at-tafsir bil ma'thur. Nah, yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, ataupun menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat Nabi SAW maupun tabi'in. Dan kemudian yang kedua di antara bentuk atau model tafsir adalah at-tafsir bir-ra'yi.
yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan kemampuan berijtihad ataupun pemikiran, tentu tanpa meninggalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau tafsir Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa sekalian, baik Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak hanya berisi tentang aturan ataupun hukum-hukum syariat saja. Nah, secara umum kalau kita melihat di antara isi dan kandungan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, akidah atau tauhid. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Yang ketiga adalah persoalan-persoalan hukum. Berikutnya adalah sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Dan termasuk di dalam kandungan Al-Quran dan hadis adalah rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, maka dari penjelasan sebelumnya tentang isi dan kandungan Al-Quran dan hadis, maka di dalam memahami kitab suci, baik itu Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu sering muncul berbagai pendekatan atau yang dikenal dengan istilah tafsir yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, di dalam dunia tafsir itu sendiri muncul berbagai terminologi pendekatan dengan berbagai macam variasi disiplin ilmu, seperti tafsir ahkam atau tafsir ayat-ayat tentang hukum Islam. Nah, termasuk salah satunya adalah at-tafsir at-tarbawi yang mencoba untuk menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam proses pewahyuan ataupun proses diturunkannya Al-Quran dan hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan adanya nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pedagogis yang terkandung di dalamnya. Hal itu tentu dibuktikan dengan turunnya Al-Quran secara at-tadarruj atau berangsur-angsur, di mana turunnya Al-Quran ataupun hadis secara berangsur-angsur ini merupakan metode edukatif yang sangat efektif di dalam membentuk suatu peradaban. Tentu melihat kondisi intelektualitas masyarakat Arab saat itu yang masih ummi atau buta huruf, ya, juga sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Nah, maka munculnya berbagai corak, berbagai pendekatan di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, maka telah nampak bagi kita semua umat Islam bukti universalitas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Hal itu dibuktikan dengan diantaranya yang pertama adalah mitra dialog Al-Quran, mitra dialog hadis adalah semua manusia sesuai dengan golongan dan spesialisasi serta subjektivitas masing-masing. Yang kedua, kita melihat bahwa nilai yang terkandung dalam Al-Quran, bahkan hadis Rasulullah SAW bersifat universal, yang tentu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Termasuk bahasa yang digunakan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW mampu menyentuh seluruh stratifikasi psikologis manusia, baik yang awam ataupun yang intelek. Demikianlah tafsir tarbawi merupakan bentuk ijtihad akademisi tafsir yang berupaya mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik dari segi teoritik maupun praktik. Ijtihad ini tentu diharapkan dapat mewacanakan sebuah paradigma tentang konsep pendidikan yang dilandaskan kepada kitab suci Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, petunjuk kitab suci diharapkan mampu diimplementasikan sebagai nilai-nilai dasar dalam pendidikan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dengan topik-topik berikutnya pada mata kuliah Tafsir Quran Hadis Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.